podcast Mastisno, Masyarakat Stikers Dr. Sutomo. Halo Sobat Podcast, kembali lagi ke podcast Mastisno. Setelah lama tak jumpa seperti dia yang hilang tanpa kabar, kita kembali lagi dengan wajah yang baru, jiwa yang baru, dan tentunya dengan topik-topik obrolan yang bermutu dan pastinya lebih terpercaya daripada janji-janji manis yang pernah dia ucapkan. Betul banget tuh, teman-teman. Kita kali ini bakalan out of topic nih. Yang biasanya kita bahas tentang kesehatan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bukan habis jadi mahasiswa atlet, pastinya sibuk latihan juga nugas. And mahasiswa tapi juga atlet. Keren banget sih. Tapi sebelum kita memulai obrolan kita, izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap saya Marianus Wisno Irna Yulda, biasa disapa Wisno, dari program studi D3 Rekam Medis semester 2. Dan saya Salsabila Fadilatul Lailia, biasa dipanggil Bella, juga dari D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Hampir lupa, Bel. Kita di sini gak sendirian aja. Kita di sini juga ditemanin sama kakak-kakak narasumber yang pastinya lebih keren dan lebih kece daripada dia yang pernah menyakiti hati kalian. Halo Kak, boleh dong perkenalkan dirinya? Ya, halo Kak. Halo, ya. Halo. Dari Kak Oki dulu bisa perkenalan diri. Ya, saya Oki Sandi Arianto dari Stikes Dr. Sutomo Surabaya semester 4. Ya, perkenalkan nama saya Raffi Setia Haryono dari D3 Rekam Medis juga untuk semester 4. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Di sini kita santai aja ya Kak, nggak usah terlalu tegang. Soalnya di sini pertanyaannya santai-santai. Nggak nanya tentang pendapat Kakak soal oknum polisi yang divonis bebas. Jadi santai-santai aja. Waduh, ber. Oke ya Kak, pertanyaan pertama. Kalau boleh tahu, kakak berdua ini atlet dari cabur olahraga apa dan sudah dari kapan kakak terjun dalam dunia peratletan ini? Boleh dari Kak Rafki duluan. Oke, kalau saya cabur karate kalau saya ya, olahraga karate. Jadi saya karate itu mulai dari umur 5 atau 4 kalau nggak salah. Pokoknya TK pokoknya saya mulai sampai sekarang. Jadi kemungkinan hampir berbelasan tahun lah saya karate ini. Oke, Kalau Kak Oki? Saya sih dari kelas 3 SMP. Mungkin 6 sampai 7 tahunan lah saya ada di dunia atletik ini. Oh ya, dari cabur atletik saya. Ya. Kalau boleh tahu kesibukan kakak selain menjadi atlet, apa sih kira-kira? Dari Kak Rafki? Kalau saya sih kesibukannya ya cuma ya selain saya kuliah pastinya saya latihan dan lain-lain. Kan saya kan kuliahnya kan siang gitu ya. Jadi kalau pagi itu saya sambil jogging atau apa gitu. Jadi meluangkan waktu dulu untuk latihan, setelah itu baru kuliah. Itu latihannya rutin ya Kak? Hampir rutin. Kalau Kak Oki? Kalau saya sih menyesuaikan dari jam mata kuliah ya. Kalau mata kuliahnya di siang ya saya pagi harus latihan. Biasanya kalau atlet itu latihannya di mana? Di GOR Sidoarjo. Lapangan atletik, khusus atletik. Oke. Kita lanjut ya Kak. Apa sih motivasi kakak menjadi seorang atlet? Sedangkan kakak ini statusnya juga masih kuliah. Sebagaimana kita tahu, kuliah juga banyak kesibukan seperti tugas dan lain-lain. Motivasi kakak agar tetap stay dan tetap konsisten menjadi
seorang atlet ini apa sih, Kak? Mulai dari Kak Oki. Dari saya apa ya? Jadi atlet itu sebelum sebelum masuk kuliah sih sebenarnya. Jadi ya kalau kuliah ini kan buat pegangan buat masa depan. Kan nggak seterusnya kan kita kan sampai tua kan jadi atlet ya nggak mungkin kan. Iya. Pasti ada turunnya, ya ada naiknya di masa muda. Ya seperti itu sih kan. Kak Rafki sendiri? Kalau saya ya kurang lebih sama lah ya. Jadi saya kalau karate sudah jadi hobi kalau ya akhirnya ya mau nggak mau ya misalkan kalau kita lagi naik turunnya mood gitu jadi ya tetap lakuin aja gitu entah itu kadang waktunya bertabrakan kita ngorbanin waktu main atau apa tugas ya tetap tugas latihan tetap latihan jadi tetap balance lah untuk melakukan semua hal itu. Gimana sih Kak caranya biar tetap konsisten dalam latihan? Kan jelas-jelas latihan itu butuh konsisten waktu. Sehingga Kakak bisa sampai berada di titik sekarang itu gimana? Dari Kak Ogi? Benar ya. Ya dari saya ya gimana ya? Ya harus kita bisa memilah waktu. Kayak waktunya latihan, waktunya kuliah. Lebih menyesuaikan jadwal kuliah sih kalau sekarang. Kalau dulu kan di SMA dulu kan pasti banyak izin-izinnya kan. Mungkin sekolahnya nggak full nggak full masuk gitu. Pasti ada latihan terus latihan, izin latihan, dispensasi latihan. Tapi kalau sekarang di kampus ya kuliah ya menyesuaikan jadwal kuliahnya. Habis itu latihan gitu. Yang di nomor dua kan lah, kuliah di nomor satu kan. Kalau untuk latihannya, dia memilah Oke. waktu. Ya, kalau Kak Rafki gimana Kak? Kurang lebih juga sama ya kayak Mas Oki juga ya sama harus memilah waktu aja mana yang harus didahulukan sama yang di nomor dua kan juga uh, itu aja sih kok. Kira-kira suka dan dukanya menjadi atlet karate dan atletik itu apa sih, Kak? Suka dari sukanya dulu deh, Kak Suka. Rafki. Siapa dulu Boleh, ini? boleh Kak Rafki duluan sukanya. Untuk sukanya ya pasti yang terutama itu kayak badan itu kan kayak lebih seger pertama kesehatan lah yang pertama kan kesehatan yang kedua pastinya kalau kita juga jadi atlet yang entah itu kayak di PON kota di PON provinsi itu pastinya kan sudah dapat hak hak atlet lah atau kasarannya sudah dapat gaji gitu jadi hitungannya kita belum umur dewasa itu sudah ngerasain sudah punya uang sendiri dari hasil keringat kita sendiri gitu kok saya mungkin Mas Kalau Oki. dukanya apa? Kalau dukanya? Untuk dukanya ya pastinya Iya. kita ngorbanin banyak waktu sebenarnya kayak kita contohnya aja kita waktu malam kita latihan nah terus tiba-tiba teman-teman ngajak kita main nah kan pastinya kan kita nolak untuk main kan pastinya untuk maaf temen aku lagi latihan itu selama kita program itu pastinya ya ngorbanin waktu buat main entah itu main lah entah itu apa segala macam gitu jadi lebih banyak ngorbanin waktu sebenarnya bukannya seperti itu. Kalau untuk Kak Oki sendiri, sukanya gimana Suka. dan dukanya gimana? Sukanya jadi atlet itu bisa menyalurkan hobi dan mendapatkan apresiasi. Itu sih kalau sukanya. Kalau dukanya, Duka, duka itu mungkin ya kayak Mas Rafki tadi kurang di apa ya kurangnya waktu main di masa muda itu kurang. berarti sama ya, sukanya lebih ke karena badannya lebih sehat dan mendapat Iya. kesempatan-kesempatan hak atlet lah. Dan dukanya itu kebanyakan dari apa namanya
dari waktu bermain, waktu kumpul-kumpul teman-teman ya. Oke. Terus ini Kak, gimana sih caranya untuk membagi waktu agar kuliah berjalan dengan lancar dan begitu juga dengan kegiatan Kakak menjadi seorang atlet? Dari Kak Raffi dulu mungkin. Pastinya ini sih pastinya kayak ada jadwal tertentu gitu ya, jadwal misalkan kayak jam 11 gitu, tiba-tiba udah jadwal itu jam 2, jam 3, kita kan akhirnya kan kayak sudah kita memilah waktu, akhirnya kan kedodoran semua gitu. Itu problemnya sih sebenarnya. Jadi ya kita mau nggak mau kadang itulah izin nggak latihan karena kita kuliah. Itu sih sering berkali-kali. Pernah nggak Kak itu kesulitan untuk membagi waktu? Tentu sering sih sebenarnya. Apalagi kan waktu jam kuliah kan kadang berpindah juga gitu. Takutnya seperti itu. Kadang kita benar kuliah, kadang dosennya minta tambahan waktu untuk menjelaskan. Jadi kita datang telat waktu latihan gitu. Capek nggak Itu Kak? sih. Oh, sorry. Ya, Capek nggak Kak kalau gini, kalau udah ngatur waktu latihannya untuk jam segini, tapi dosennya itu perpanjang jam pelajarannya, jam kelasnya. nggak capek lagi sebenarnya, kesel ya. Tapi ya kita kan mau nggak mau ya kita harus mengiyakan aja. Maksudnya harus setuju lah, apalagi kan untuk kedepannya kita sebagai rekam medis kita juga. Untuk Kak Ogi, silahkan. Apa tadi Kak? Apa tadi? Pertanyaannya Bel. Cara Iya, membagi waktu antara kuliah dengan kegiatannya Kakak sebagai seorang atlet itu gimana? mungkin kembali ke itu ya, menyesuaikan waktu jadwal kuliah aja sih. Kalau kuliahnya ya siang, saya latihan ya pagi. Kalau kesulitan membagi waktu sih sering kalau kesulitan itu. Apalagi kalau pas ada jadwal latihan, tapi diwajibkan untuk mengikuti mata perkuliahan. Nah, itu pasti harus mempunyai apa kayak jiwa yang wah aku pasti dimarahin sama pelatihku itu pasti itu. Terus apa ya kayak itulah sulit sih Ini sebenarnya. Kakak pernah kebingungan nggak antara misal nih jadwalnya barengan antara kuliah sama latihan itu lebih mentingin mana? Hmm, kalau mentingin latihan ya mungkin penting. Soalnya kan saya sebagai atlet nih, kalau mentingin kuliah ya bingung banget sih ya. Gimana ya? Tapi ya syukur nggak pernah kayak benturan waktu kuliah sama latihan nggak pernah. Pokoknya ya yang penting kalau udah dari awal kuliahnya di nomor satu kan ya udah nanti latihannya di nomor dua kan. Jadi gimana pun itu latihan sebelum latihannya menyesuaikan jadwal perkuliahannya. Ya seperti itu sih kalau dari saya. Tapi pernah ya Kak emang jadwalnya antara latihan atlet sama kuliah itu pernah tabrakan gitu? Sejauh ini sih nggak pernah. Soalnya kan dari pertama awal itu harus pintar-pintar memplanning jadwal latihan dan jadwal kuliah. Dari awal semester kayak semester awal ini tadi masih kontrak kuliah kan ada jadwal baru. Nah itu dilihat dulu jadwal barunya itu jam berapa. Nah nanti bilang ke pelatihnya Pak ini jadwal kuliah saya nanti latihan di pagi hari kayak gitu. Ya sama-sama terbuka lah sama pelatih biar jadwal latihannya itu nggak sampai kebentur sama jadwal kuliahnya. Pernah Oke. nggak Kak pas Kakak minta waktunya diganti tapi pelatihnya itu keras kepala terus maunya waktunya nggak diganti. Kakaknya minta Oh pagi, soalnya ada kuliahnya sore, tapi pelatihnya nggak mau gitu. Pernah nggak sih Kak? nggak pernah sih pelatih gimana ya pelatih itu harus menyesuaikan apa kata atlet sih sebenarnya. Kalau selagi atletnya ditekan malah kayak prestasi itu malah turun. Ah saya males
ditekan sama pelatih kayak gitu malah nggak enak. Jadi pelatih itu harus menyesuaikan atletnya itu gimana, kemauannya atletnya itu gimana. Seperti itu kalau atlet itu. Ya alhamdulillah ya nggak ada sih, nggak ada kayak itu pelatih saya. Pelatihnya baik-baik berarti ya, Kak. Ya baik, Pengertian. lebih mengertikan atlet. Ya, Lebih pengertian pelatihnya atau ceweknya, Kak? waduh, lebih pengertian. Sulit. Ya gimana ya, pengertian cewek lah. Wah, siap. Enggak. Mungkin yang lebih pengertian ya pengertian orang tua lah Iya. pada anaknya. Kita sama temen aja kata nggak punya waktu apalagi kayak nyari pacar gitu. Wah. Iya. Nih gini ya, Kak. Namanya manusia pasti punya rasa jenuh, rasa malas, rasa bosan gitu ya. Jikalau ke depannya nih, Kakak merasa jenuh, bosan, dan malas menjadi seorang atlet, apakah Kakak akan berhenti jadi atlet dan mencoba planning baru yang sudah Kakak siapkan, atau Kakak punya pendapat lain? Dari Kak Rafki? Oh, kalau saya kalau jenuh itu sudah pasti lah ya, apalagi kayak berakhir Kak, kita makanan sehari-hari kita gitu loh. Jenuh sudah pasti soalnya. Jadi gimana caranya kita itu biar cheer up kembali lah, cheer up diri kita kembali untuk ayo aku kudu kayak gini ya, aku kudu kayak gini. Jadi harus menarget diri kita sendiri gitu loh. Kayak misalkan kita mau juara untuk pertandingan ini, mau nggak mau ya kita harus melawan malesnya kita gitu sebenarnya. Nah, oleh karena itu ya siapa caranya itu kalau saya. Kalau dari Kak Oki sendiri, gimana? Kalau membuat planning baru ya nggak mungkin lah. Soalnya kan kita bukan terlahir ya. Kita sekarang menjadi seorang atlet. Mungkin sampai tua nanti ya mungkin pasti aja ke atlet entah kemana lah, dalam keolahragaan mana lah pasti. Mungkin ya kalau udah berhenti jadi atlet pasti berhenti lah ya. Nggak mungkin selamanya jadi atlet. Mungkin yang jadi pelatihnya apa memotivasi adik-adik junior kita agar lebih semangat lagi kayak gitu sih. Kalau planning ke jalur lain ya nggak mungkin lah kalau dari saya sih. Pernah tadi kan kata Kakak kayak mau jadi apa? Motivator untuk adik-adik gitu ya. Ya, motivasi rasa semangatnya. Aku dulu kayak gini, latihanku semangat kayak gini. Kamu harus bisa kayak gitulah. Tapi Dimotivasi kalau semangat. Apa? kakak sendiri tuh motivasinya apa kak? Motivasi dari apa? Dari adik-adiknya. Iya. Ya itu lebih semangat lagi latihannya. Kayak ditunjukin lah dulu prestasinya kayak gimana. Aku dulu tuh kayak ini, terus punya kejuaraan ini, punya apa diberi apresiasi sama ini. Pasti kan mungkin kan dia kan hebat yo, enak yo. Kan pasti kan gitu. Kalau udah kayak dibilang kayak gitu dimotivasi kayak ya apa ya kayak lebih di itu lah lebih di ngomong-ngomongin gitu loh ngobrol bareng kayak gitu nanti masukan sedikit-sedikit tips-tips gimana tuh cara latihannya cara itunya diberi kejutan kayak dapat hadiah segede ini ya, kayak gitu kan ya kan kayak termotivasi oh aku pengen kayak jadi ini biar bisa dapat hadiah seperti ini biar bisa ini ya, kayak gitulah pokoknya. Oke. Ngomong-ngomong tuh bicara pengalaman nih ya kak. Ada nggak sih pengalaman yang nggak bisa dilupakan saat kakak menjadi atlet? Dan kira-kira prestasi apa saja yang sudah kakak dapatkan saat ini? Boleh diceritakan, Kak Rafki? Kalau untuk saya pribadi pengalaman nggak terlupakan itu kayak untuk pekan olahraga provinsi yang tahun lalu itu saya di Bondowoso itu kan untuk pertama kalinya saya juara untuk mewakili kota Surabaya itu
juara 3 kan. Itu satu kebanggaan yang terbesar sih. Terus yang kedua, waktu saya akhirnya ketika setelah saya menang di Poprov itu, akhirnya saya dipanggil untuk mewakili perguruan saya sendiri di Padang kalau nggak salah itu. Ya kalau di Padang, nah itu kan ketemu dengan semua atlet nasional lah ibaratnya. Itu sebuah apa ya, kayak sepak terjang lagi lah untuk jam terbang saya sendiri gitu. Oh saya kudu seperti ini, kudu saya seperti ini gitu. Oke, untuk Kak Oki. Pengalaman dari saya ya sama sih kayak Raffi yang kemarin pekan olahraga provinsi itu kan saya juga mendapatkan juara ya, alhamdulillah itu. Nah itu sih. Jadi ya seperti itulah, mewakili kampus, ke mewakili kabupaten, ke mewakili Jawa Timur, pengalaman ketemu senior-senior yang ada di luar pulau yang atlet internasional itu kan suka lah, kayak seneng dekat sama atlet di sana yang internasional itu. Ya buat disclaimer aja ya, kalau saya kan mewakili kota Surabaya, nah kalau Mas Oki ini mewakili Kabupaten Sidoarjo. Ya. Ya, Jadi bisa dapat teman dari berbagai daerah ya, Kak? tentu pastinya kan ketemu dengan daerah lain, pokoknya se-Jawa Timur kan kalau waktu Poprov itu provinsi. Itu ya. Pas tanding pernah down nggak Kak? Pas pertandingan atau apa gitu, terus kayak mentalnya jatuh ngelihat teman-teman atlet dari luar. Ya pastilah. Cuma kan gimana caranya kita untuk melawan lagi itu. Pokoknya gini, kalau bagi saya itu, pandangan saya kalau jadi atlet itu musuhnya itu diri sendiri. Entah itu pengen ngelawan malesnya atau apa. Kayak misalkan pengen memotivasi diri kita sendiri itu ya musuhnya kita sendiri lagi. Itu deh. Mental lah tadi caranya. Kalau dari Mas Oki, Waktu down ada sih. Ini sedikit cerita kan ya dari dulu itu kayak ada kejuaraan nasional gitu. Nah itu satu satu nomor sama Zohri. Tahu Zohri kan? tahu. Nah itu kayak ngedon di saya itu kayak waduh, lawan Zohri nggak mungkin lah saya menang kayak gitu kan, pasti juga nggak mungkin kan ya. Ya itu sih, tapi ya harus dilawan kembali lah agar rasa downnya itu hilang dan rasa semangatnya tumbuh lagi kayak gitulah. ada nggak sih Kak lomba yang kakak pengen juara banget di lomba itu, tapi nasib belum berkata, jadi nggak juara gitu. Dari siapa ini? Dari Kak Oki ada nggak? Ada kemarin tuh ada kayak gini. Apa namanya? Dulu ya SMA bukan sekarang. SMA itu ada Olimpiade Siswa Nasional U2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Nah itu yang juara satu itu dibawa ke, kalau nggak salah itu ke Australia kalau nggak salah itu. Nah dari situ nasib belum apa ya, Belum. nasibnya masih belum rezekinya lah ya. Iya. Nah itu dari pertama awal babak satu, babak dua, habis itu nanti ke final itu dari babak itu juara satu terus entah itu rasa kayak apa ya, rasa itu besar hatinya gitu, kayak aku pasti juara kayak sombong duluan lah, Udah angku dulu. nah itu yang bikin jadi gak juara, sombong duluan.
dari Kak Rafki sendiri, ada nggak sih lomba yang Kak Rafki itu pengen banget juara di lomba itu, tapi nasib belum rezeki lah. Nah, untuk itu kan saya sama masalahnya. Untuk kejuaraan waktu saya SMK itu kan ada O2SN juga, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional itu. Nah, saya sebenarnya sudah lolos untuk tahapan kota. Nah, untuk provinsi, ini soalnya kan mulai berat kan, soalnya kan saya harus turun 2 kelas. Itu kan kalau di karate itu kata itu kan ibaratnya kayak seninya, gerakannya itu. Nah, untuk tarungnya ini saya ada masalah, kalah sih sebenarnya, kalah itu. Nah, soalnya itu apa? Impian saya itu kan ingin mewakili Indonesia juga kan. Kalau Mas Oki itu kan tadi di Australia, kalau saya itu kalau SN-nya karate itu di Belgia kalau nggak salah. Ya Belgia. Jadi kayak ini impian pengen bisa sampai ke luar negeri hanya untuk karate gitu. Kan nggak sebuah achievement tertinggi bagi saya gitu. Bisa mewakili Indonesia yang hanya karate seperti itu. Seperti itu Mas. Oke, oke. Dalam melakukan sesuatu pasti ada faktor penghambat dan faktor pendukung. Apa saja faktor-faktor penghambat dan faktor pendukung selama kakak menjadi atlet? Dari Kak Rafki duluan, Faktor penghambatnya dulu, Kak. faktor penghambatnya dulu Kak. Apa ya? Faktor penghambatnya itu sebenarnya waktu sih, kembali lagi ke waktu itu. Kadang pernah untuk nggak mood latihan gitu sebenarnya, ya males berat rasanya. Jadi faktor penghambatnya itu sebenarnya malesnya itu sebenarnya tuh. Kalau Untuk faktor pendukungnya, untuk faktor pendukungnya saya kayak baik lagi lihat ke orang tua saya gitu. Kadang waktu kecil saya kayak nganterin saya latihan, antarkan kayak habis uang untuk pertandingan ini tuh. Jadi kan ya karate perlu modal juga lah untuk beli baju karatenya, perlu untuk bayar pendaftaran pertandingan tersebut gitu. Jadi kayak pandangan saya, oh aku pengen rek nyeneng wong tuaku gitu. Itu untuk faktor pendukungnya. Jadi saya faktor pendukung itu saya lihat orang tua saya sendiri. kalau dari Mas Oki sendiri, Ya, faktor pendukung, ya, pendukung dan penghambat. Faktor penghambat saya sama sih, sama waktu juga. Waktu itu sangat menghambat. Makanya kita harus pintar-pintar planning waktu agar bisa berjalan dari mata kuliah kita sama kayak jadwal latihan kita harus seimbang. Kalau dari penghambat dari waktu sama kayak Mas Raffi. Kalau pendukungnya ya kembali ke orang tua sendiri-sendiri ya. Dan semua jadi atlet tuh nggak ada yang gratis. Kayak sepatunya ya beli, ininya ya beli, vitaminnya ya beli, kayak gitulah. sebelum melakukan lomba atau kegiatan berbau tentang atletik dan karate ini, hal-hal yang perlu disiapkan itu apa aja sih Kak? Dari Kak Oki, Gimana tadi? sebelum melakukan latihan atau melakukan lomba, hal-hal apa saja yang harus disiapkan? Stretching sih ya. Kayak pemanasan lah, pemanasan terlebih dahulu tuh lebih penting. Biar di pertengahan pertandingan perlombaan itu nggak ada kayak rasa cedera, rasa gini, rasa gitu. Kalau untuk perlombaan lebih minta restu kepada orang tua lah. Itu yang sangat penting, restu dari orang tua itu. Dan izin, saya mau lomba ke sini, ajang ini, ya direstuin sama
itu dan diridhoi sama Allah. Ya, Dari Kak Rafki. Untuk persiapannya sebenarnya kan ya perlu waktu latihan yang panjang juga lah. Selain latihan yang panjang itu kan yang paling utama bagi saya itu ya nyiapin mental kita seperti apa. Soalnya kan ya percuma kan kita sudah latihan lama, entah itu berapa tahun-tahun, tapi kalau ketika pertandingan langsung ngedown kayak aku ketemu musuh ini rek, aku soalnya selalu kalah ketemu musuh ini bla 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 bla. Nah, itu kan sebuah suatu kesalahan lah. Soalnya kan kita salah harus pokoknya sebelum pertandingan kita harus mengatur mindset kita harus aku kudu bisa, aku harus bisa gitu. Nah, untuk ketika mau pertandingannya itu baru kita harus tukar orang tua, berdoa, itu paling utama. Selebihnya kita balik kepasrahkan selama hasil latihan kita itu waktu pertandingan. Ini menurut kakak, kampus kita itu memiliki peran nggak sih untuk kakak terjun di dunia atlet ini? Dari Kak Oki, peran. berperannya gimana? Baiklah, kayak dari kampus sendiri sih ya cukup baik perannya. Kayak memfasilitasi, kayak ada perlombaan mewakili kampus tuh sangat memfasilitasi. Kayak Mas Tommy itu dari kampus itu yang apa? Yang biasanya kayak nemani kayak pas Pendamping, lomba-lomba. jadi pendamping Pendamping waktu ya. kita ya. Pendamping pas lomba-lomba itu Mas Tommy itu sangat pengertian lah orangnya. Kalau Kak Raffi gimana Kak? Kampusnya berperan apa enggak? Ya pastinya sangat berperan ya karena saya sama Mas Oki ini kan pernah bertanding di Pomprov itu kan, Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi itu kan. Nah itu tiba-tiba tentunya Mas Tommy ya, itu langsung kayak mengusahakan langsung ngasih tahu Bu Lilis gitu, nah dapat kayak ini bla 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 bla. Nah itu kita langsung kayak kita sini berangkat tanggal segini. Jadi kita pastinya difasilitasi entah itu makan, transportasi, dan juga biaya pendaftaran juga. Karena alhamdulillah kita juga juara. Ya. Walaupun kita turun untuk hanya 2 orang aja. Dan kurang untuk latihannya, alhamdulillah sih masih diberi kejuaraan. Ya, masih diberi juara lah. Juara. Ya. Mempunyai rasa siap untuk bertanding. Ya. Soalnya ya bagi saya waktu Pekan Olahraga Mahasiswa itu juga lumayan bergengsi juga bagi saya. Bisa ketemu dengan universitas lain seperti UNER, seperti Universitas Brawijaya, UNESA kan kampus-kampus bergengsi juga kan. Kita kan juga gak mau kalah lah. Tuh. Ya, saya harap ya Stikers masih tetap support lah untuk kita ini masih fasilitasi. Entah itu dari segi kita atlet atau dari UKM lah pokoknya. Gitu. Pernah nggak Kak itu kampusnya kayak ya kurang berperan gitu saat ada lomba atau ada latihan gitu kurang berperannya ke kakak? Itu pernah apa enggak? Ya, pernah. Alhamdulillah nggak pernah. Ya, alhamdulillah nggak pernah juga kan Kak. Saya izin tandingan gitu. Saya ngasih surat izin ya untungnya hasilnya mempersilahkan saya bertanding gitu. Kadang juga bertanya gimana hasilnya gitu. Nah, contohnya tadi kita waktu tahun lalu kita dapat juara di Porprov tahun lalu itu ya Willis menanyakan gimana hasilnya gitu. Alhamdulillah kami juga juara gitu. Jadi kakak berdua ini tetap dipantau kampus ya, tidak dibiarkan. Tetap dipantau lah.
sering juga menanyakan, oh ya waktu pertemuan kemarin Mas Tommy juga nanyain, ini loh ada Pomprov bulan September, ini bener tak? Besok cari-cari info gitu, cek usaha no, Mas Tommy bilang gitu ya, karena akhirnya tetap berperan lah dari kampus. Apalagi Itu Kak, berikan kesan dan pesan dari podcast hari ini dong. Dari Kak Oki. Pesannya dulu. Kesan ya. Kesan dari podcast ini ya cukup bagus sih. Bisa saling bercerita pengalaman selama saya menjadi atlet kayak gitu. Kesannya semoga podcast ini tambah maju amin. dan kayak gali kemampuan dan cerita-cerita mahasiswa di kampus kita agar semua orang tahu di balik kecilnya kampus kita adalah ada 1000 cerita di dalamnya. Kalau Kak Raffi gimana Kak? Udah pesan saya sebenarnya bagus sih, bisa ngasih kesempatan keluh kesahnya kita sebagai atlet gitu. Ya. Kan kadang kan atlet kan kadang hanya dipandang sebagai enak rek atlet rek akhirnya duwe rek pasti. Padahal ya pasti di balik itu kan banyak proses yang kita lewati seperti itu. Ya kayak dan teman-teman janganlah kayak traktir. Kita itu latihan itu cukup sangat susah. Tapi ya nggak apa-apa lah. Traktir ya biasa lah. Sama teman ya pasti. Kadang kalau kita punya rezeki pastinya ya pasti ngasih sesuatu juga itu. Sudah kalau pesan saya harap ya podcast ini semakin banyak di berbagai platform lah, supaya bisa dijangkau dari kampus-kampus lain seperti itu, supaya banyak pendengarnya juga lah. Terus kalau boleh kasih sedikit motivasi dan tips agar tetap semangat buat pendengar kita yang lagi kuliah juga supaya tetap produktif di dalam kegiatannya masing-masing, entah itu atlet maupun di luar atlet. Dari Kak Oki dulu. Nah, kayak motivasi kita. Motivasi untuk sesama atlet, teruslah bekerja keras, asah terus kemampuan, karena kegigihan akan mengalahkan kegagalan. Dan kayak dari untuk semua orang, motivasi untuk semua orang nikmati masa muda, karena itu masa mudanya itu sebenarnya kurang sih. Maka kalau untuk semua orang yang biasa ya nikmati masa mudamu, karena masa muda adalah sebuah cerita untuk anak dan cucumu nanti. Dari Kak. Gimana Kak motivasinya Kak? Kalau untuk saya pribadi ya motivasinya itu untuk sama mahasiswa ya sebenarnya. Kan ada kegiatan lagi nih selain kuliah gitu. Jadi ayolah semangat itu buat untuk kuliahnya. Jangan kayak mahasiswa kupu-kupu gitu. Saya sebenarnya kupu-kupu juga sih sebenarnya, kan karena hanya ada latihan juga gitu. Jadi seenggaknya minimal ngasih ngasih sesuatu lah untuk kampus, entah itu ikut UKM, entah itu ikut SEMA, supaya meramaikan kampus kita. Walaupun kita kecil, seharusnya kan nggak ada orang-orangnya juga gitu. Nggak sekedar kita kuliah di sana terus pulang, kan sama aja kayak nggak ada sesuatu hal yang kita dapatkan di kampus kita gitu. Itu saya harap untuk sesama mahasiswa gitu. Untuk selain yang kerja loh ya, mungkin kalau nggak ada kegiatan lain selain kuliah ya seenggaknya ikut SEMA atau apa gitu. Itu sih untuk pandangan saya. Ayo Kak, SEMA. Nama Kak? Masuk SEMA, ayo.
Ada kacinya lagi. Masalah ya kalau sebenarnya pernah pandangan pengen ikut SMA gitu ya. Cuma mikir-mikir lagi, waduh, nggak ada SMA nanti gimana saya rapat, gimana saya tambah sulit lagi untuk bagi waktu gitu Lebih ya. cepat waktunya. Iya, Eh, kendalanya cuma itu waktu. Oke, terima kasih atas jawaban dari kakak berdua. Semoga dari podcast Mas bisa memberi titik terang untuk teman-teman atau adik-adik seperti kami yang mungkin lagi dalam situasi seperti ini atau ingin terjun ke zona seperti ini. Sebelum mengakhiri obrolan ini, saya selaku moderator meminta maaf jika ada salah kata dan saya dan rekan saya. Dan semoga kakak-kakak ini tidak bosan-bosannya mendengar podcast Mas Disney. Oke, sebelum saya kan saya memberikan pantun lah. Dijawab ya, dibilang cakep. Ya. Cakep. Belum sabar. Sabar. Oh, Belum. Siang hari makan kuaci. Cakep. Jawab dong. maaf. Siang hari makan kuaci. Cakep, Makan bareng sama kekasih. cakep. Hari ini kami ucapkan terima kasih. Oke, baik, sama-sama Kak. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih ya Kak, terima kasih rekan-rekan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sebelumnya